Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Nah, kali ini saya akan sharing cara membuat trading plan dengan sistem buy on breakout. Setelah mempelajari video ini, saya harapkan rekan-rekan mampu membuat trading plan secara mandiri, mulai dari screening untuk mencari saham apa yang akan kita beli sampai menentukan position sizing yang optimal. Nah, trading plan bukan hanya tentang seni membeli saham apa yang akan naik, melainkan satu kesatuan yang utuh antara pemilihan saham, cara beli, kapan harus jual, baik itu take profit ataupun cut loss, serta position sizing, yaitu berapa lot yang harus dibeli. Nah, trading plan ini harus dipunyai sebelum kita menekan tombol beli. Video ini merupakan kelanjutan dari seri video buy on breakout yang pernah saya buat. Jika rekan-rekan trader belum melihat video-video saya sebelumnya, silakan kunjungi playlist video ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen jika ada pertanyaan dan masukan untuk kemajuan channel ini. Nah, kita sering mendengar jika seorang trader harus mempunyai trading plan. Tapi apa sih sebenarnya trading plan itu? Nah, trading plan bukan hanya sekedar mencari saham apa yang akan naik. Karena banyak sekali trader fokus hanya pada teknik beli ini. Dan setelah menekan tombol buy, trader kebingungan apa yang harus dia lakukan. Saat harga naik, trader bingung kapan dia harus jual atau tetap hold. Demikian juga saat harga turun, maka trader ragu apakah harus cut loss atau hold juga. Belum lagi position sizing yang tidak tepat, mengakibatkan trader ragu untuk cut loss karena terlanjur beli dalam jumlah banyak. Dan jika di cut loss, dia akan rugi besar. Ataupun sebaliknya, kadang menyesal karena beli terlalu sedikit saat sahamnya naik belasan bahkan puluhan persen. Nah, apakah rekan trader sering mengalami seperti ini? Jika iya, maka simak terus video ini. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan memahami proses pembuatan trading plan, maka saya akan bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah rules atau aturan-aturan untuk men-screening saham apa yang cocok kita beli dengan sistem buy on breakout. Dan bagian kedua akan membahas tentang position sizing. Position sizing adalah proses menentukan level harga di mana kita harus cut loss atau take profit, serta berapa jumlah lot yang optimal untuk kita beli. Untuk bagian pertama, saya pribadi memiliki 4 macam kriteria untuk memilih saham apa yang cocok untuk dibeli dengan sistem buy on breakout ini. Kriteria yang pertama dan yang terutama buat saya adalah memperhatikan tren saham tersebut. Apakah saham tersebut dalam keadaan uptrend, downtrend, atau sideways? Kriteria kedua adalah saya akan mencari chart reversal atau continuation pattern yang bisa saya beli saat breakout dari pattern tersebut. Sebagai konfirmasi, saya juga ingin melihat volume saat terjadinya chart pattern tersebut. Apakah volume yang terbentuk mendukung terjadinya breakout atau tidak? Dan yang keempat dan terakhir, saya ingin melihat momentum saham tersebut mendukung untuk terjadinya breakout. Nah, mari kita bahas satu persatu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kriteria pertama dan yang terutama buat saya adalah tren. Sering kita dengar istilah dalam dunia trading jika trend is your friend, atau kadang kita juga sering mendengar trade with the trend. Nah, apa artinya ini? Artinya, saat kita mau membeli saham, sebaiknya pastikan tren saham itu sedang dalam keadaan uptrend. Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya, maka rekan trader bisa membayangkan tren itu seperti angin laut dan saham yang kita beli adalah kapal layar. Jika kita berlayar searah dengan arah angin, maka perahu kita akan mudah melaju tanpa resistansi, karena dibantu oleh tenaga angin di belakang kita. Analogi yang sama dengan trading saham. Saat kita beli dalam tren yang sedang naik, maka kita membeli searah dengan arah tren atau searah dengan konsensus market. Maka probability untuk harga naik lebih besar daripada saat kita membeli saham saat downtrend.
Maka filter pertama yang paling penting bagi saya pribadi adalah saham tersebut harus dalam keadaan uptrend. Ada banyak cara dan banyak indikator untuk melihat tren sebuah saham. Nah, saya pribadi menyukai menggunakan simple moving average sebagai filter. Rekan trader bisa menggunakan indikator yang lain yang sesuai dengan rekan trader sendiri, atau hanya dengan melihat struktur harga yang membentuk higher high dan higher low. Jika saham berada di atas moving average 150-nya, maka saham tersebut dalam long term uptrend-nya. Untuk medium trend, biasanya saya menggunakan moving average 50. Sedangkan untuk short term trend, saya menggunakan moving average 20. Maka untuk trading buy on breakout, saya ingin melihat harga sudah berada di atas ketiga moving average tersebut. Nah, mari kita gunakan chart saham Merdeka Cooper ini sebagai contohnya. Maka kita bisa lihat saham MDKA ini sedang dalam kondisi uptrend karena harga saham di atas semua moving average yang menjadi filter kita. Maka saat kita membeli saham MDKA ini, kita sedang seirama dengan konsensus pasar. Nah, setelah mencari saham apa yang sedang uptrend, maka untuk kriteria yang kedua, saya akan men-screening chart di trading platform saya untuk mencari pola-pola pembalikan arah maupun pola continuation. Nah, di gambar ini kita bisa lihat beberapa contoh pola-pola pembalikan arah dan continuation pattern. Dalam video ini tidak akan saya bahas satu persatu, tetapi rekan trader bisa mempelajarinya terpisah, atau nanti saya akan coba untuk membahasnya satu persatu dalam video saya yang akan datang. Tetapi secara umum, pola-pola ini adalah pola-pola konsolidasi, dan trader bersiap untuk melakukan buy saat harga breakout dari garis resisten atau garis trendline yang sudah terbentuk. Trader juga bisa meletakkan stop loss di bawah garis support atau di bawah garis trendline-nya. Nah, jika kita menggunakan chart Merdeka Cooper yang sama, maka kita bisa amati saham MDKA ini sedang membentuk pola inverted head and shoulder dengan area resisten di sekitar Rp1.410. Jika MDKA berhasil breakout dan bertahan di atas harga 1.410, maka saham ini sedang dalam posisi all-time high-nya dan sangat cocok untuk dibeli. Untuk kebanyakan trader, membeli di harga yang secara historis adalah paling tinggi sepertinya tidak masuk akal. Karena kita selalu memiliki insting untuk beli saat harga sedang murah dan jual di harga yang lebih tinggi. Namun, dengan sistem buy on breakout, kita memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Justru saat saham tersebut breakout menembus harga tertingginya, maka secara historikal tidak ada lagi resisten yang menanti di harga atas. Dalam bukunya Mark Minervini menyebutkan buy on breakout saat all-time high, ini artinya buying on the path of least resistance. Artinya tidak ada lagi halangan dari trader yang kecantol karena terlanjur beli di harga atas dan bersiap untuk menjual sahamnya hanya sekedar agar tidak rugi. Saat kita buy on breakout dan saham di zona all-time high-nya, maka semua trader yang memiliki saham ini sudah dalam posisi untung. Dan saham ini bisa terus naik sampai sky is the limit. Namun, jika rekan trader memutuskan melakukan teknik buy on breakout, maka harus dipastikan sudah memiliki exit plan sebelum membeli saham ini. Jika ternyata saham ini berbalik arah dan terus turun. Trader buy on breakout harus memiliki kedisiplinan untuk cut loss jika ternyata saham yang tidak naik sesuai prediksi. Nah, kriteria ketiga yang ingin saya lihat dalam proses pembentukan chart pattern adalah konfirmasi dari volume. Volume adalah kunci di balik kekuatan suatu tren. Salah satu kunci penting dari kesuksesan suatu chart pattern adalah pola volume saat chart itu dibentuk. Secara umum, saya ingin melihat volume yang semakin menurun saat pembentukan chart pattern.
Ini memberikan sinyal seller semakin kurang agresif untuk melakukan penjualan. Saat pembentukan pola, saya juga ingin melihat volume semakin menurun saat harga turun atau candlenya sedang berwarna merah, dan volume yang tinggi saat harga sedang naik atau candlenya sedang berwarna hijau. Ini artinya buyer lebih agresif daripada seller, dan ditunjukkan dengan partisipasi pasar yang tinggi saat harga sedang naik, dan penjual kurang agresif yang ditunjukkan dengan volume yang relatif lebih kecil saat harga sedang turun. Jika rekan-rekan trader suka menggunakan indikator, maka saya sarankan untuk menggunakan salah satu dari indikator momentum. Momentum adalah ukuran kekuatan dan kelanjutan dari suatu kenaikan atau penurunan harga. Jika kita membeli saham saat momentumnya sedang naik, maka kita dapat mengendarai momentum kenaikan harga tersebut. Contoh-contoh indikator momentum adalah Relative Strength Index dan MACD. Dalam contoh ini, saya menggunakan indikator RSI. Untuk buy on breakout, saya ingin melihat RSI berada di atas angka 50. RSI secara default menggunakan perhitungan 14 candle terakhir. Ini berarti jika RSI di atas angka 50, artinya secara historical lebih banyak kenaikan harga dalam 14 candle terakhir. RSI di atas 50 menunjukkan momentum harga sedang mengalami kenaikan. Demikian juga sebaliknya, jika di bawah angka 50, artinya momentum harga sedang mengalami penurunan. Rekan-rekan juga bisa menggunakan indikator lain seperti MACD untuk mengukur momentum. Di lain kesempatan, saya akan mereview indikator-indikator momentum seperti RSI dan MACD secara lebih detail. Nah, setelah kita mengetahui 4 hal atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih saham apa yang cocok untuk ditradingkan, maka sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang position sizing. Di bagian 2 ini, kita akan membahas tentang indikator volatility dan risk per trade. Nah, bagian ini adalah bagian penting dalam suatu sistem trading, tapi hampir selalu diremehkan oleh para trader. Walaupun seorang trader memiliki sistem trading dengan win rate yang tinggi, namun jika menggunakan position sizing yang tidak tepat, maka sangat mungkin trader tersebut akan mengalami kerugian. Demikian sebaliknya bagi para trend follower yang mempunyai win rate yang rendah, nah akan sangat bisa profitable jika menggunakan position sizing yang tepat dan disertai disiplin untuk cut loss jika ternyata harga berbalik arah. Nah, apa itu volatility? Volatility adalah kestabilan suatu tren. Mengapa penting? Hal ini karena kita bisa memakai volatility untuk menentukan level stop loss yang tepat. Ada banyak metode menentukan stop loss termasuk yang paling sederhana dengan menggunakan fixed percentage. Namun jika kita menentukan stop loss dengan menggunakan volatility saham itu, maka stop loss kita akan disesuaikan dengan karakter saham tersebut. Karena tiap saham mempunyai sifat dan karakternya sendiri-sendiri, maka 5% stop loss contohnya bagi suatu saham mungkin cocok, namun untuk saham yang lain belum tentu, karena bisa jadi saham tersebut memiliki volatilitas yang lebih tinggi. Nah, salah satu indikator yang paling populer untuk mengukur volatility adalah Average True Range atau ATR. Nah, penggunaannya cukup mudah, cukup dengan melihat angka ATR saham tersebut di bawah. Dalam contoh saham MDKA ini ATR-nya adalah Rp42. Biasanya rule of thumb untuk menentukan stop loss adalah 2 kali ATR. Atau dalam kasus ini adalah Rp42 kali 2 sama dengan Rp84. Nah, jika kita membeli di angka 1410, maka harga stop loss kita adalah 1410 dikurangi Rp84. Mengapa 2 kali? Hal ini untuk memberikan cukup ruang agar saham secara normal bisa berfluktuasi. Jika kita menggunakan stop loss yang terlalu dekat, maka sangat mungkin stop loss kita akan tertrigger dan saham kemudian melanjutkan kenaikannya.
Nah, bagian terakhir adalah menentukan position sizing. Dalam contoh ini, saya konservatif menggunakan risk per trade sejumlah 0,5% dari modal trading saya. Saya juga sudah membuat video khusus membahas risk per trade dan position sizing ini. Jika rekan-rekan ingin belajar lebih dalam, silakan cek video saya yang lain. Nah, jika saya ambil contoh, modal saya adalah 100 juta, maka dengan risk per trade 0,5%, potensi kerugian kita jika stop loss kita tertrigger adalah 500.000. Ini artinya kita meresikukan 500.000 dalam setiap trading kita. Jika masih menggunakan contoh saham MTKA tadi, maka stop loss kita adalah di harga 1.325 atau sekitar 6% dari harga beli kita di harga Rp1.410. Dari perhitungan di atas, kita bisa menentukan jumlah uang yang dibutuhkan untuk beli, yaitu 100 dibagi 6 kali 500.000 atau sama dengan 8.333.000. Nah, kita bisa konversi ke dalam lot setara dengan 59 lot. Nah, kita juga harus mempunyai plan untuk take profit. Dalam hal ini, saya ingin mengendarai tren sampai selesai. Maka saya menggunakan trailing stop 2 kali ATR, sama seperti level cut loss saya. Artinya saat saham saya naik nantinya, maka level stop loss-nya akan saya adjust pelan-pelan sesuai 2 kali ATR-nya. Saya akan exit dari trade ini saat trailing stop saya tertrigger. Dengan demikian, memiliki planning take profit, saya tidak akan bingung kapan saya harus jual. Nah, demikian rekan-rekan trader, semoga video ini membantu rekan-rekan trader semua agar dapat secara mandiri membuat trading plan sendiri. Seperti sering kita dengar istilah plan your trade and trade your plan. Rekan trader harus sudah membuat trading plan sebelum menekan tombol beli dan disiplin untuk beraksi sesuai plan yang sudah disiapkan. Dengan demikian, rekan trader tidak perlu lagi bingung kapan harus beli berapa banyak, apakah harus cut loss atau hold, apakah harus take profit, karena semuanya sudah diplanningkan jauh hari sebelum kita membeli. Jika saya simpulkan, maka dengan trading buy on breakout, rekan trader perlu memastikan saham tersebut dalam kondisi uptrend, lalu mencari chart pattern yang sesuai dan didukung oleh pergerakan volumenya. Jika rekan trader hendak mengkombinasikan dengan indikator, maka gunakanlah indikator momentum seperti RSI atau MACD. Dan yang terakhir, position sizing adalah bagian penting yang tidak boleh diremehkan. Gunakan volatility untuk menentukan harga stop loss dan tentukan risk per trade yang tepat untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Nah, demikian rekan-rekan trader, semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua.